Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Faus Aidin. Dengan NIM 7708223113, kali ini saya akan mengerjakan praktikum, yaitu praktikum CLO3. Nah, CLO3 di sini mendemokan Microsoft Playfab. Nah, di sini ada register, login, leaderboard, data, dan forgot password. Nah, yang saya akan coba pertama register. Kita buka dulu Jatil 101. Nah, Microsoft Playfab. Pertama-tama, kita harus membuat akun Playfab-nya. Nah, sign up. Karena saya sudah sign up. Selanjutnya, mendownload Unity Package. Nah, untuk mendownloadnya, ini pencet yang ini, Unity SDK. Nah, kan saya sudah download, akan muncul di sini. Selanjutnya, buka Unity-nya. Nah, kita impor yang tadi kita sudah download, yaitu Unity Package. Kita impor. Selanjutnya, kita buat folder script untuk memasukkan yang tadi. Nah, script. Nah, saya akan membuat Playfab register dulu yang pertama. Kita langsung copy saja. Create folder, create subscript. Playfab register. Kita copy paste. Pertama-tama untuk menampilkan Playfab register harus membuat sebuah canvas. Nah, canvas ini untuk tempat register form. Nah, jadi Playfab register ini untuk tempat orang meregister akunnya. Selanjutnya, pilih image. Nah, saya akan membuat register formnya dulu. Jadi ketika sudah membuat register form, jadi ini di sini terdiri dari email, username, full name, password, dan confirm password. Nah, dibuat dulu
game object yang baru. Nah, ini kita kasih nama register. Nah, register ini masukkan script private register di drag saja. Nah, di sini di register setting terdiri dari email input, username, display name, password, dan confirm password. Nah, untuk mengisi ini sesuaikan saja dengan input field yang kita buat. Nah, misalnya email, kita drag ke email, username masukin ke username, full name masukin ke display name, untuk password masukin ke password input, untuk confirm password masukin ke confirm password. Nah, ini ada update display name, ini dicentang saja. Nah, ketika sudah seperti ini, di sini di atasnya ada PlayFab setting ID, PlayFab ID. Nah, untuk mendapatkan ID ini, itu di website PlayFab yang tadi kita buat. Yang tadi kita buat, langsung dibuka saja. Nah, di sini ada My Game Studio. Nah, ID-nya ada di kanan bawah ini, di copy saja. Nah, di copy. Nah, kemudian kita cari PlayFab Share. Nah, di sini ada title ID, developer secret key. Nah, title ID itu yang tadi kita copy, yang ini 8C7BD. Untuk developer secret key-nya, itu berada di dalam My Game ini. Nah, ada di dashboard. Nah, untuk mendapatkan secret key-nya ada di setting. Nah, tadi kita setting, sekarang pilih secret key. Nah, di sini, nah, ini secretnya masih kunci, kita show, nanti di copy dan taruh di developer secret key. Nah, di sini sudah kita buat, misalnya yang password konfirmasi salah. Setelah membuat untuk error konfirmasi, teks dan butonnya. Untuk butonnya ini uh, arrow konfirmasi yang image tadi taruh ke sini dan game object set aktif. Untuk mengaktifkan ini kita ke register. Nah, jadi ini yang paling bawah untuk password konfirmasi, yang atasnya untuk password yang kurang dari 8 karakter. Nah, kita coba yang password konfirmasi. Nah, ini dimatikan dulu. Ini yang error konfirmasi di drag aja ke sini dan game object set active bool. Nah, dan untuk password konfirmasi itu diubah dulu ke content type-nya, ke password, dan confirm passwordnya juga content type-nya password. Nah, jadi kalau di run, misalnya passwordnya beda, misalnya 123 dan 321. Nah, kalau dipencet register, untuk akan tampil konfirmasi password tidak sesuai. Itu saja. Nah, mari buat lagi untuk error passwordnya error.
Kita ubah teksnya. Password tidak sesuai. Oh, password kurang dari 8 karakter. Nah, register kita ini add, kita drag error pass, dan game object set active bool dicentang. Nah, ini dimatiin dulu. Jadi kalau passwordnya kurang dari 8 karakter akan tampil misalnya 123 123. Nah, akan tampil password kurang dari 8 karakter. Sekarang buat lagi untuk user. Nama user kurang dari 8 karakter. Nah, ini dimatiin. Ke register, dan yang ini on username event, ini kita drag aja error user, functionnya game object set active bool. Nah, diaktifkan. Jadi kalau username-nya kurang dari 8 karakter akan tampil. Misalnya username-nya AA. Nah, AA. Passwordnya 123 123. Nah, akan tampil nama user kurang dari 8 karakter. Oh. Selanjutnya akan membuat jika player sukses untuk meregister si akunnya itu. Kita copy aja. Ini register sukses. Untuk warnanya kita ubah misalnya hijau. Nah, untuk teksnya kita ubah register berhasil. Nah, kita register lagi. Yang sukses setting, nah on register sukses setting event ini kita aktifkan. Kita drag register yang sukses, functionnya set active bool. Nah, ini jika dicoba, misalnya emailnya gmail.com, usernya ara passwordnya 123456778 123456778. Kalau passwordnya tidak 8 karakter akan tampil password karakter kurang dari 8 karakter. Nah, jika ini ditekan register akan tampil register berhasil. Nah, register berhasil ini akan menembak ke website si playpad tersebut. Nah, search. Nah, yang tadi kita buat arah-arah, nah akan tampil di sini. Nah, arah-arah. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum CLO3, yaitu Microsoft PlayFab login. Nah, untuk login sendiri pada Jetshell 101 tersedia script untuk script PlayFab login. Nah, untuk PlayFab login sendiri kita copy, dan masukkan ke dalam Unity. PlayFab login.
kita paste saja, save. Untuk formnya kita ubah ke login. Kemudian untuk login ini kita masukkan script private login. Nah, ini terdiri dari sukses dan error. Nah, untuk private ID yang tadi yang di ini 8C 7BD. Nah, untuk sukses kita masukkan di sini function active bool. Nah, untuk error kita masukkan game object set active bool. Untuk ini konfliknya kita masukkan ke sini dan function private login invoke login. Nah, coba kita play. Tadi gmail.com, tadi passwordnya 1234567. Coba kalau 7, oh nggak nampil. Oh tadi tidak muncul jika saya salahkan. Tadi nggak muncul gara-gara register settingnya belum saya masukkan. Jadi email input, jadi saya masukkan email, password. Nah, saya akan run. Jadi emailnya adalah email.com. Nah, saya coba salahkan password, akan muncul login error. Nah, jika password saya benar kan 1234567 kan. Nah, login akan berhasil. Nah, login tersebut akan tampil pada yang tadi yang saya buat tuh arara untuk login. Nah, akan tampil login. Tadi kan saya login, akan tampil lagi di sini login. Kemudian saya akan membuat di mana harus login terlebih dahulu, lalu tombol button login, kemudian si form loginnya muncul, lalu ketika sudah di login akan muncul button play. Nah, untuk itu seperti untuk bermain game gitu. Langsung saja. Lalu saya akan membuat button play dan button login. Login. Button play. Lalu saya pastekan button login. Saya ubah dulu. Ini play. Dan ini login. Nah, ini saya pindahkan ke atas.
untuk button login ini akan menampilkan form login, tim objek aktifkan, dan untuk kesalahan jadi untuk login suksesnya untuk button. Nah, untuk button loginnya akan hilang dan button play-nya akan muncul ketika sudah login, dan login form-nya akan menghilang jika sudah login. Jadi seperti ini untuk button loginnya akan diarahkan ke form login. Nah, coba kita play. Kita klik login. Nah, akan muncul login form. Nah, ketika saya isi tadi arah gmail.com dan passwordnya 123456788. Nah, akan berarti ini sudah selesai, login berhasil. Nah, akan muncul tombol play. Nah, ini tombol play digunakan untuk bermain ke scene selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum untuk PlayFab login. Akan dilanjutkan praktikum yang lainnya. Akan melakukan praktikum CLO3, yaitu saya akan melanjutkan praktikum yaitu Microsoft PlayFab Leaderboard. Nah, jadi di Unity menembak skor dan akan tampil di leaderboard. Untuk leaderboard sendiri, di sini pada developer Flatpak ada leaderboard, kita klik saja. Nah, ini kita buat baru karena saya belum punya. Ini nama leaderboardnya mau apa? Saya mau leaderboard. Nah, untuk ini ya frekuensinya kita manual saja untuk mengetes, dan untuk aggregationnya maksimum. Nah, setelah membuat leaderboard, lanjut ke Unity. Nah, saya akan membuat scene baru, yaitu leaderboard. Nah, kita pilih canvas, UI canvas, dan membutuhkan dua button untuk mengetes apakah berjalan. Untuk button pertama kita kasih nama skor simulasi, dan button kedua kita kasih nama save to leaderboard. Dan untuk menghasilkan skor dibutuhkan script, yaitu
calculation score. Nah, kita cari calculation score. Nah, kita copy paste. Dan kita membuat subscript yang baru. Calculation score. Kita paste. Nah, di sini membutuhkan, sebelum itu saya ada yang kelupaan, di mana pada leaderboard ini kita harus ke titik setting dan pada API fitur. Nah, di bawah. Nah, di sini enable API fitur ini yang allow client to post player statistik. Nah, jadi si player akan menembak ketika skor tersebut. Nah, kita save. Nah, save sukses. Kemudian balik kepada Unity. Nah, untuk skor ini, tadi kan kita sudah memasukkan script calculation score. Nah, jadi pada button yang skor ini, kita klik dan kita masukkan skor. Nah, pada untuk functionnya kita pilih, nah, kita masukkan 100. Nah, coba kita play. Coba saya klik apakah akan muncul di sini. Nah, akan muncul. Kemudian karena cuma begini saja, coba saya akan menambahkan teks. Akan muncul di atas ini, UI, legasi, dan teks. Kita masukkan. Nah, untuk teksnya sendiri, nah, teks ini kita jadi ketika saya mencet skor simulasi, si teks ini akan berubah menjadi si skor tersebut yang 100. Nah, kita membutuhkan event update. Nah, untuk ini kita masukkan simulasi dan skor ya. Nah, ini write to text. Nah, untuk ini kita pilih teks tersebut. Nah, jika di play, nah, coba saya play. Nah, si teks yang di atas akan menggantinya menjadi skor. Kemudian saya akan membuat bagaimana si skor yang tadi akan menembak kepada private leaderboard. Nah, untuk menembak si skor tersebut, saya membutuhkan script, yaitu script private leaderboard. Nah, di mana private leaderboard? Nah, ini di copy saja. Dan membuat script,
membuat script baru. Tadi play web leaderboard. Kita paste langsung. Nah, bisa jadi kita langsung nongol. Tadi untuk ID-nya kita ini copy. Nah, tadi leaderboardnya saya kasih nama Reddit leaderboard. Nah, untuk ini ya teksnya ini kita drag ke sini. Selanjutnya kita klik si save to leaderboard ini, kita masukkan function leaderboard, dan untuk fungsinya kita pilih invoke save leaderboard. Nah, jadi kalau kita klik, ini skornya nambah, kita save. Oh, ini merah, must be look. Oh, jadi kita harus login dulu untuk menembak si skornya tersebut. Nah, karena saya sudah buat scene login, jadi untuk button play-nya tersebut kita membutuhkan sebuah script baru, yaitu yang bernama activation load scene. Ini. Activation load scene. Kita paste. Nah, di selanjutnya pada button play, oh kita buat game object load scene. Nah, kita track aja tadi mana. Nah, untuk button play kita masukkan load scene. Nah, tadi kita masukkan nama scene-nya leaderboard. Nah, ini udah selesai. Tetapi kita buat setting dulu di mana login. Coba kita play. Kita bisa login dulu. Tadi kita udah buat cara email.com dan passwordnya 123456788. Nah, login berhasil. Nah, login berhasil akan memunculkan button play, dan button play ini akan memindahkan scene ke leaderboard. Nah, ini masih 0, kita klik aja untuk menambahkan skor. Tadi kan satu klik 100. Nah, kita pilih berapa aja, misalnya 500, save to leaderboard. Nah, play vape leaderboard sukses. Nah, ini berarti sudah menembak ke si play vape tersebut. Coba lihat leaderboard, Reddit leaderboard. Nah, si arah-arah ini akan menembak si skor yang pada tadi Unity 500 dan akan muncul 500 di sini. Mungkin penjelasan PlayVape leaderboard sekian, akan dilanjutkan praktikum selanjutnya. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum CLO3, yang dimana saya akan melanjutkan PlayVape mengelola data. Nah, untuk mengelola data pada Unity saya sudah membuat seolah-olah ini player. Nah, terus di atasnya player ini ada sebuah health atau darah dari sebuah player. Nah, di mana di sini ada 4 button untuk
button pertama heal. Nah, heal ini berguna untuk si slider ini menambah darah. Nah, untuk kalau hit by enemy itu untuk mengurangi darah. Save data. Save data ya, ya ini tentang si darah si player ini di save, dan load data ini meng, mengeload data si player, darahnya tadi yang terakhir di hit si berapa persen. Nah, di sini untuk kill dan hit harus menggunakan script calculation. Saya sudah ada calculation score, tetapi untuk lebih gampangnya menggunakan calculation float. Nah, calculation float kita copy saja. Kita buat script baru. Loading dulu, kemudian baru dipaste pada viscode-nya. Nah, kemudian membuat game object help. Nah, untuk hal ini kita drag si calculation score-nya. Nah, untuk kill itu bisa temukan. Untuk kill saya masukkan klik, lalu masukkan hold, lalu functionnya ini add to current float. Ya. Ini berapa? 100. Nah, kill 10 dan kalau hit itu min 10. Nah, lalu save data itu menggunakan script playpath data yang saya akan copy pada Jetchill. Nah, data request. Kita masukkan, mari masukkan scriptnya, playpath data request. Kita tunggu. Lalu kita paste. Ada error lagi. Nah, udah bisa. Kemudian membuat game object data request. Nah, data request ini di drag scriptnya dan akan masuk ke sini. Nah, untuk playpath ID itu yang ini, copy, kita masukkan ke sini. Data request-nya kita satu. Lalu untuk data request-nya kita satu.
untuk namanya health. Nah, karena ini value-nya membutuhkan teks, jadi kita membuat teks dulu. Nah, kita legacy teks. Nah, 100. Kita taruh di sini. Dan untuk data bracketnya kita pilih ke sini, dan untuk ini kita matikan saja. Nah, untuk si save data kita on click dan masukkan data request. Nah, untuk ini kan ini save data, berarti invoke save data. Kalau yang load data berarti masukkan data request dan invoke load data. Selanjutnya saya akan pas dipencet hit, si slidernya akan berkurang darahnya jadi warna merah. Ini pada health, update eventnya kita tambahkan, dan kita drag health, functionnya calculation float, berarti y to slider. Nah, kita pilih slidernya. Kemudian sebelum itu saya akan menambahkan teks. Nah, teks yang ini, jadi kalau teks ini nggak dimasukin, jadi yang jalan hanya slider, dan teks ini hanya ya 100, kan saya tambahkan 100. Nah, saya mau ini berkurang juga kayak si slider, makanya ini kita ubah right to text. Nah, kita masukin kan teksnya. Nah, ini 100 kan, coba kita play. Apakah 100 ini akan berkurang dan flat ini akan berkurang? Nah, benar kan? Akan berkurang, akan menambah, akan berkurang, akan menambah. Selanjutnya saya akan meng-save si nilai si slider dan teks ini pada prefab, ini save data. Nah, saya akan mencoba bagaimana si nilai ini akan taruh di prefab. Itu pertama, harus login dulu ya. Mana kita pindahin, login. Saya akan memakai akun ARA email.com 1234567 login berhasil, kemudian play akan pindah ke leaderboard. Nah, ini jika saya hit 90, misalnya saya mau 70 ini, saya save data sukses. Nah, ini akan muncul pada play mana? Pada player, dan tadi saya menggunakan akun Arara. Kita lihat di player data title, nah akan masuk ke sini, health-nya 70. Jika saya misalnya saya mau 90, ini 90, ini saya refresh. Oh, belum saya save data dulu. Nah, untuk save data akan muncul 90 begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk ngelot si darahnya ini. Jadi misalnya saya hit, saya load akan balik ke save darah yang saya save terakhir kali. Untuk bisa ngelot si darahnya tersebut,
Saya copy saja, ini data request. Jadi ini untuk save, kita bedain. Ini untuk load. Nah, nah, ini kita copy juga, duplikat. Nah, terusnya aja. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, Pak, ini untuk ngeload mana ya? Tadi tuh ini. Nah, prefab ini kan yang load itu not a text. Oh, prefab info data. Oh, ininya kayak gini. Nah, coba save data, functionnya save data. Lalu untuk load data, nah ini functionnya load data. Coba kita cek dulu login. Tunggu, kita login berhasil, play, kita load data. Nah, ketika di load akan balik ke save data yang terakhir saya save. Coba misalnya saya kasih, tapi baru ini kan 20 kan, kita load. Nah, ini balik ke masih 90. Oh, coba saya save nih 70, lalu saya heal. Nah, kan ini 100, ini 90. Ini akan berubah ke 70. Nah, benar. Nah, sekarang bagaimana, tinggal mengkonfigurasi dari yang bawah ini 70 sama yang di atas 100, harusnya sama-sama 70. Nah, agar si slider ini mengikuti nilai yang load ini yang bawah, itu pada button load data ditambahkan saja ini health population read from text. Nah, read from text ini kita load saja ke sini. Nah, ini udah bisa nih. Coba kita play pada login. Oh, bentar. Nah, agar bisa si slider ini mengikuti nilai yang bawah, ini kita pada teks yang load data ini
button load data ini kita tambahkan help dan functionnya calculation from read from text. Nah, ini teks yang loadnya kita drag aja ke sini. Nah, ini akan sudah bisa mengikuti yang udah bisa sama lah. Oh, harus dari login dulu. Nah, kita akan coba ya. Nih, kita load. Nah, walaupun delay, si slidernya akan mengikuti nilai yang terakhir. Coba kita 30, kita save dulu, kemudian kita load. Nah, akan mengikuti keduanya. Mungkin cukup sekian revamp data, mengelola data, akan dilanjutkan praktikum yang lainnya. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum CLO3 yang terakhir, yaitu forgot password. Nah, untuk forgot password, pada detail sudah ada scriptnya, langsung saja di copy. Untuk scriptnya kita masukkan si subscript play add forgot password. Kita paste ke dalam scriptnya. Nah, ketika sudah membuat game object forgot password. Nah, sudah bisa. Dan untuk ID-nya kita masukkan yang ini. Nah, kemudian kita akan membuat form reset password. Nah, seperti ini. Reset password. Biasanya terdiri dari email saja. Jadi, reset password ini akan ketika mengisi email dan confirm, itu akan masuk ke Gmail. Nah, di situ baru bisa untuk mengubah passwordnya. Login buttonnya kita ubah jadi reset. Nah, kita ganti namanya reset button. Set from. Kemudian selanjutnya untuk form login pada button password forgot password. Nah, ini akan apa ya? Nah, set aktif dulu.
terus dan form login ya akan menutup untuk forgot passnya itu pada reset password, email, kita input, benar, forgot password kita input, ini kita nah untuk tombol reset kita add invoke forgot. Coba kita play. Login, forgot password, tadi arah buttonnya tambahkan set password, object set full, dan form loginnya akan muncul kembali. Ini object set aktif. Login, forgot password, arah email.com. Nah, karena emailnya bukan email yang aktif, jadi akan menunjukkan error. Kalau pakai email yang aktif, baru bisa ada di Gmail. Oke, mungkin cukup sekian praktikum CO3. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.